Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio, melanjutkan membuat filter Instagram dengan OpenCV dan Python. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai coding program pembuatan atau penerapan brightness and contrast filter. Jadi kita akan membuat function untuk menerapkan brightness and contrast. Sebelum menuju ke coding program, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dokumentasi dari OpenCV. Di sini kalian buka docs.opencv.org. Ya, di sini kita lihat ada beberapa pilihan, ada Nightly, ada Doxigen HTML, ada Sphinx HTML, dan ada Javadocs HTML. Ya, karena OpenCV mendukung banyak bahasa pemrograman, tidak hanya di Python saja, maka di sini disediakan berbagai macam kriteria tergantung dari bahasa pemrogramannya. Untuk Python kita pilih yang Sphinx HTML, ya, yang Sphinx HTML. Kemudian di sini kita pilih yang paling baru saja, ini 3.0 last, ya. Kita akan membuka dokumentasi OpenCV. Dokumentasi dari OpenCV ini terdiri dari function-function yang ada di OpenCV yang nantinya dapat kita terapkan pada program kita. Jadi program untuk pengolahan citra, program untuk pengolahan video biasanya kita menggunakan OpenCV. Kemudian supaya lebih cepat di sini kita search saja, tuliskan add waited. Tulisannya seperti ini, add waited, kemudian go. Di sini kita akan menggunakan function OpenCV namanya add waited. Ya, di sini kita pilih yang ini ya, CV2 add waited. Ini merupakan function pada Python. Kemudian operasi yang berjalan adalah array. Untuk array dan matrix, kalian bisa menonton atau mempelajarinya di materi yang khusus NumPy. Linknya ada di pojok kanan atas. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat, ya, ini bahasa pemrogramannya. Di sini kita lihat yang Python saja. Kita lihat ya, ini adalah struktur dari function addWeighted. Di sini ada beberapa parameter. Parameter ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah menurunkan rumus. Ini ada rumusnya. Jadi ini function can be replaced with a metric expression. Jadi ini merupakan rumus untuk addWeighted, di mana ada alpha, beta, dan gamma. Dan rumus ini sudah kita substitusi, sudah kita turunkan ke dalam brightness and contrast equation atau persamaan brightness and contrast. Sudah ada alpha, sudah ada beta, sudah ada gamma. Ya, yang dilihat yang ini, nanti kita akan memasukkan parameter-parameter ini. Ini ada source 1, alpha, source 2, beta, gamma, dan seterusnya kalau mau lebih detail parameternya. Tapi yang penting ada source, alpha, beta, dan gamma. Seperti itu. Jadi ini rumus addWeighted ini sudah sama dengan yang kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai persamaan-persamaan brightness dan kontras. Seperti itu. Selanjutnya mari kita implementasikan dalam sebuah coding program. Di sini saya sudah membuka PyCharm. Ya, ini PyCharm kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengimplementasikan grayscale filter. Sekarang kita akan mengimplementasikan contrast and brightness filter. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah variabel yang digunakan untuk membaca nilai brightness dan contrast. Di sini kita sudah membuat sebuah variabel namanya grayscale yang digunakan untuk membaca posisi trackbar. Oke, di sini kita buat lagi sebuah variabel namanya contrast. Seperti ini, kemudian isikan seperti pada grayscale, CV2 get track post, kemudian namanya sesuai dengan nama yang kita tambahkan di create trackbar, yaitu kontras. Ya, kontras ini ya. Kemudian kita kopikan saja kontras, aplikasi filter Instagram. Ini masukkan ke sini.
masukkan dalam parameter get track bar pos seperti ini. Ini untuk kontras. Untuk brightness juga sama, brightness kita buat sebuah variabel, kemudian CV2 get track bar pos, kemudian isinya sama, cuma yang ini kita ganti nama track barnya adalah brightness seperti ini. Jadi harus sama, brightness, kontras. Ya, ini kita sudah membaca semua nilai track bar. Kita sudah membaca nilai kontras dan membaca nilai brightness seperti itu. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi menggunakan add_weighted untuk menerapkan kontras and brightness pada citra yang kita panggil. Oke, di sini di dalam to do apply brightness and contrast saya buat sebuah variabel yang menampung function namanya misalkan color, kemudian CV2 titik add weighted, ya sudah otomatis seperti ini. Jadi nanti di dalam parameter add weighted ini kita sesuaikan dengan parameter yang tadi kita lihat di dokumentasi OpenCV. Kita lihat lagi dokumentasi pada OpenCV ya. Dokumentasi OpenCV kita lihat untuk add weighted yang Python ya yang ini. Pertama adalah source 1 alpha, source 2 beta dan gamma. Kita isikan saja ya langsung. Di sini saya isikan source satunya itu citra asli. Ya ini citra asli. Citra asli ini kan membaca gambar namanya avandi.jpg. Source 1 citra asli. Kemudian kita tambahkan alfanya itu adalah kontras. Ya ini sesuai dengan pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah mensubstitusikan alfa, beta, dan gamanya. Lalu di sini kita lihat di rumus OpenCV-nya, ya ini harus ada source 2. Harus ada source 2, maka kita tambahkan source 2. Untuk source 2-nya, di sini kita berikan saja sebuah array menggunakan numpy, kemudian kita berikan sebuah array 0 like seperti ini. Nanti untuk isinya, isi dari arraynya kita isi dengan citra asli seperti ini. Nanti citra asli berbentuk pixel. Ini 0 like ini nanti dia akan berubah menjadi 0 dalam bentuk array. Lalu kemudian di sini kita kan tahu bahwa untuk betanya itu diisi 0. Beta itu sama dengan 0 sesuai dengan yang saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu untuk brightness atau gamma itu dikurangi 50. Jadi gamma itu diganti dengan brightness dikurangi 60. Jadi kalau nanti kita pilih brightness-nya 60, berarti 60 kurang 50, berarti kan 10. 10 itu berarti dia akan membuat citranya menjadi lebih terang. Kalau brightness-nya diisi 40, berarti min 10. Nanti kalau nilainya negatif, berarti citranya itu akan semakin gelap. Seperti itu. Jadi brightness nanti akan mengurangi, nanti dikurangi 50. Karena brightness nanti posisinya tepat di titik 50 seperti itu. Ini untuk citra asli. Kemudian untuk citra yang abu-abu kan kita kan bisa mengubah ke grayscale ya, ke abu-abu. Ini juga sama, CV2 add weighted, kemudian kita isikan kalau ini citra asli. Kalau yang source satunya di sini kita pilih gray convert seperti ini. Lalu kita pilih sama isinya kontras, lalu ini semuanya sama 0 like seperti ini, 0 like. Cuma untuk parameternya ini bukan citra asli tapi samain dengan source satunya, grayscale, gray convert, seperti ini.
Ya, ini kita sudah membuat sebuah function yang terupdate. Kalau track bar postnya kita ubah-ubah, track barnya kita ubah, maka otomatis dia akan mengubah atau mengupdate kecerahan dan kegelapan dari gambar. Seperti itu. Oke, yang langkah terakhir kita tampilkan ya. Kita tampilkan gambarnya. Tampilan gambarnya di sini untuk menampilkan gambar. Di sini kalau grayscale sama dengan 0, yang muncul adalah citra asli. Kita ganti citra aslinya menjadi color. Lalu untuk ini, untuk yang grayscale kita ganti gray seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini saja untuk penambahan function atau penambahan filter dari contrast and brightness. Di sini kita sudah tahu penerapan penggunaan add weighted untuk penerapan filter brightness dan kontras. Langkah terakhir adalah kita run aplikasi kita. Ya, sebentar ada yang error. Source 1. Kita lihat di sini di line 29. Oh ya, ini tidak pakai petik, langsung saja seperti ini. Ini juga tidak pakai petik. Di rumusnya juga di add weighted tidak pakai petik. Ya, seperti ini kita run lagi. Ya, jadi kontras itu tidak boleh 0 ya. Kalau 0 dia gelap. Seperti ini minimal 1. Terus kita bisa tambah kecerahannya. Ya, kontrasnya. Lalu kalau brightness, kalau kita geser ke kiri, dia nilainya negatif, semakin gelap, misalkan ini 1. Kalau kita geser ke kanan, dia semakin cerah. Semakin cerah. Jadi brightness itu kecerahan dan kegelapan dari gambar. Tingkat kecerahan, tingkat kegelapan dari gambar. Ini kontras adalah perbedaan nilai brightness. Seperti ini. Ya, kita sudah berhasil menerapkan filter brightness dan filter kontras pada aplikasi filter Instagram kita. Seperti itu caranya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.